Baik, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini pemirsa mengenai wacana pilkada melalui DPRD. Mas Arya, sebetulnya untung ruginya apa sih ketika kemudian pilkada ini dipilih oleh DPRD? Banyak untungnya atau banyak baiknya ketika dipilih langsung oleh masyarakat? Oke, baik. Kalau dipilih oleh langsung secara masyarakat, ini kan kepala daerah ini kalau kita lihat dalam banyak regulasi, dia kan mengurusi isu-isu publik. Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat gitu ya. Karena dia mengurusi isu publik, tentu sebaiknya publik juga punya hak untuk menentukan siapa kepala daerah yang akan dia pilih untuk mengurusi isu publik. Ya. Nah, tapi kalau via DPRD, oke, kepala daerah hasil DPRD juga mengurusi isu publik, tapi kan masyarakat nggak punya kesempatan untuk ikut menentukan siapa yang dia kehendaki masyarakat ini untuk memimpin daerahnya. Nah, itu saya kira poin pentingnya. Nah, tapi kalau kita balik lagi sedikit nih ke pasal 18 ayat 4 dan pasal 6A. Pasal 18 ayat 4 itu lahir karena perubahan amandemen kedua di tahun 2000. Setahun setelahnya, baru ketika itu MPR merumuskan dalam perubahan ketiga soal pemilihan langsung presiden. Nah, tetapi sejak itu yang kita kenal dengan apa yang disebut demokratis itu adalah pemilihan langsung. Makanya ketika diadopsi dalam pilkada langsung pertama tahun 2005, yang dilakukan adalah pemilihan melalui masyarakat, pemilihan langsung oleh masyarakat. Karena yang dipahami oleh pembuat undang-undang ketika itu, yang dimaksud dengan demokratis itu adalah langsung. Makanya sejak 2005 sampai 2025 itu kita mengadopsi pemilihan langsung karena pemahaman elit dan publik soal apa yang dimaksud dengan demokratis sejak perubahan konstitusi itu ya pemilihan langsung. Makanya tidak sama pemahamannya tentang frasa demokratis ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua soal biaya. Biayanya memang mahal. Makanya sejak perubahan undang-undang pilkada itu ada desain yang dilakukan untuk menyerentakkan pilkada. Dan itu dibuat juga oleh DPR. DPR yang mendesainnya supaya pilkadanya dilakukan serentak, supaya kosnya menjadi lebih murah. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kosnya besar? Nah, itu juga tugas anggaran dari DPR. Bagaimana menyisir anggaran-anggaran yang memang berbiaya mahal. Misalnya penggunaan teknologi yang bisa menekan biaya misalnya. Jadi perlu transformasi. Jadi saya kira dilakukan efisiensi juga. bisa dilakukan untuk menekan kos tadi. Oke, baik Bang Saleh, mekanismenya akan seperti apa sih? Tadi kan Bang Saleh sudah lebih dulu ya menyampaikan alasan-alasan kenapa kemudian wacana pilkada melalui DPRD ini juga patut untuk dipikirkan dengan menjunjung demokrasi tentunya ya, pilihan dari rakyat. Tapi mekanismenya gambarannya seperti apa sih Bang Saleh? Ya, pertama begini, saya mau komentari dulu tadi dari masyarakat itu. Pertama, soal kepesertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah itu sebetulnya tetap ada karena kan mereka ikut pilkada juga, pileg untuk DPRD. Ya. Jadi masyarakat semuanya ikut untuk menentukan siapa saja anggota DPRD yang akan dipilih. Dan kalau mereka senang dengan partai tertentu silakan dipilih. Semuanya dijadikan pemenangnya adalah partai tertentu itu. Kemudian yang kedua, sebetulnya andai kata masyarakat misalnya ingin ikut berpartisipasi, misalnya menyampaikan suara dan aspirasi mereka langsung kepada kepala daerah yang terpilih, itu juga tidak ada keberatan sama sekali karena ada anggota DPRD yang memang sudah punya tugas dan tanggung jawab, yaitu untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasi yang mereka sampaikan itu. Kemudian yang berikutnya, yang soal tadi, demokratis tadi, itu disebut bahwa demokratis itu adalah pemilihan langsung, itu tidak tepat. Karena yang dimaksud demokratis tidak disebut dengan pemilihan langsung. Kenapa? Karena kalau memang dia mau disebut dengan pemilihan langsung, ya disebut saja dalam undang-undangnya bahwa yang dimaksud dengan
pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung, bukan secara demokratis. Disebut saja secara langsung, kan tidak ada keberatan apa-apa. Tetapi karena dia memang masyarakat ataupun anggota DPR dan pemerintah diperkenankan untuk memilih cara-cara yang demokratis seperti apa yang akan dilakukan, maka disebutlah dengan kata demokratis itu. Nah, karena itu jangan tafsir sendiri seperti yang disampaikan oleh Mas Arya tadi, itu dianggap bahwa itulah tafsir daripada pembuat undang-undang. Tidak benar itu. Tidak seperti itu. Karena ini kan undang-undangnya sudah jadi. Ketika kita membaca tafsir, itu adalah teks yang sekarang ada dalam undang-undang itu ya kita tafsirkan, terserah. Makanya sejak 2005 saya belum selesai. Yang dimaksud demokratis oleh pembuat konstitusi itu adalah pemilihan langsung. Oke, baik. Silakan Bang Saleh dilanjutkan. Tidak tepat bahwa itu pemilihan langsung. Karena kalau dia disebut pemilihan langsung, disebut pemilihan langsung. Saya seperti bilang itu. Yang dimaksud frasa demokratis dalam konstitusi itu, dalam implementasinya dilakukan melalui pemilihan langsung. Makanya sejak 2005 kita melaksanakan pemilihan langsung. Mas Arya dari mana tahu kalau itu adalah pemilihan langsung? Apa yang dimaksud dengan demokratis itu adalah pemilihan langsung? Siapa yang mengatakan itu? Itu kan tafsir. Itu pemahamannya Pak Arya sendiri sebagai katakanlah pengamat. Itu monggo silakan. Tidak masalah, tetapi bukan berarti yang dimaksud dengan demokratis itu adalah pemilihan langsung. Itu salah. Gini. Nah, kemudian saya itu kan ada derajatnya, Pak Saleh. Jadi ada yang full demokratis, ada yang setengah demokratis, ada yang nggak demokratis. Yang full demokratis itu ya pemilihan langsung. Kalau via DPRD itu setengah demokratis itu. Itu setengah demokratis. Itu tafsir soal ada yang full demokratis, ada yang setengah demokratis, emang ada begitu. yang tidak demokratis. Cara kita melihat derajat demokrasi ya seperti itu. Kalau dia langsung itu dia full demokratis. Oke, ditahan Mas Arya. Bang Saleh silakan menutup. Saya tadi ketika Pak Arya bicara saya tidak potong. Sekarang izinkan saya menjelaskan dan melanjutkan persepsi saya terhadap undang-undang itu. Karena nanti ini takutnya masyarakat menganggap kita yang salah. Sebab apa? Sebab sekarang ini kan kita, saya kasih contoh satu saja. Oke, silakan Bang Saleh singkat ya. Satu saja singkat ya Bang Saleh ya. Yang kemarin itu ada pileg ya, di mana ada salah satu orang anggota DPD tidak diperkenankan ikut untuk pileg. Lalu ketika ternyata dia mensengketakan itu di pengadilan, di TUN, ternyata dia berhak untuk ikut pileg DPD. Nah, sementara pileg DPD sudah terpilih 4 orang dari provinsi tersebut. Nah, karena dia berhak untuk ikut pileg lagi, maka dia diminta untuk ikut lagi pileg secara sendiri. Dan untuk pileg DPD-nya. Tahu nggak anggarannya berapa? Anggarannya 350 miliar untuk 1 orang DPD. Baik, yang Bang terpilih Saleh. dari Provinsi Sumatera Barat. Kita sudah tangkap poinnya tadi. Kita sudah tangkap poinnya Bang Saleh. Jangan terburu-buru dong untuk menjelaskan seperti ini, nggak bisa terburu-buru. Oke, karena kita waktu yang terbatas. Ya, silakan Bang Saleh. Alternatif yang ada di dalam penyelenggaraan dan pemilihan kepala daerah itu silahkan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat. Masyarakat diperkenankan untuk memberikan masukan kepada kita, kepada pemerintah, DPR, dan kepada siapa saja yang memiliki kewenangan untuk merubah undang-undang ataupun memperbaiki sistem yang ada sekarang ini. Sebab sekarang sudah kita catat. Juga menghasilkan kepala-kepala daerah, mohon maaf, yang prestasinya coba lihat. Siapa di antara kepala-kepala daerah yang sangat-sangat menonjol karena dipilih secara langsung dan itu bisa membawakan kebahagiaan, ketenangan kepada masyarakat, termasuk pendidikan, ini masih kesehatan, wacana, kemudian kita pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Betul, ini masih wacana, kita tentu masih menunggu bagaimana nanti akhirnya DPR memutuskan tentunya dengan mengutamakan kemaslahatan bagi kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik. Pak Arya tadi, seakan-akan itu yang benar, itu juga tidak tepat. Publik sudah menilai sendiri juga nanti. Terima kasih Bang Saleh, malam hari ini diskusinya luar biasa. Bang Saleh, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Mas Arya atas diskusinya malam hari ini. Sehat selalu semuanya. Dan